Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kesempatan pada hari ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Harta dan Jabatan dalam Pandangan Islam. Pertama-tama perkenalkan, saya Anis Fitria, NIM belakang 152. Saya Ardiala Nafasa Fitri, NIM belakang 109. Saya Zulfia Faradina, NIM belakang 051. Saya Fani Rizky Anuraini, NIM belakang 068. Di sini saya akan menjelaskan mengenai harta dan jabatan sebagai amanah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Harta merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Jadi di sini jelaskan bahwa harta itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya bukan semerta-merta digunakan untuk hal-hal yang buruk. Tapi Allah memberikan karunia harta kepada umatnya untuk dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Dan harta bagaikan perhiasan yang bisa menambah indahnya kehidupan di dunia. Jadi Allah menurunkan harta kepada manusia untuk menambahkan keindahan hidup. Dan harta juga merupakan suatu hal yang selalu dipikirkan oleh manusia. Dan bahkan banyak orang saat ini mengorbankan tenaga, fisik, dan pikirannya untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Dan pada saat ini banyak manusia itu beranggapan bahwa orang sukses itu adalah orang yang mampu mengumpulkan pundi-pundi harta sebanyak-banyaknya. Nah, orang belum disebut sukses jika dia belum mempunyai harta. Dan penyakit materialis inilah yang terjadi pada zaman sekarang. Manusia itu mempunyai standar kesuksesan diukur dari banyaknya harta yang dimiliki, padahal tidak seperti itu. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan pengertian harta dan jabatan. Pengertian harta dibagi menjadi dua. Yang pertama secara etimologi dan yang kedua secara terminologi. Apa sih harta menurut etimologi itu? Yaitu harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi maupun dalam manfaat. Sedangkan dalam arti terminologi, Ibnu Abidin dari golongan Hanafi mengatakan harta itu adalah sesuatu yang dikandungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan. Nah, sedangkan menurut ulama Hanafi, ia mengatakan bahwa harta adalah segala sesuatu yang dapat dihimpun, disimpan atau dipelihara dan dapat dimanfaatkan menurut adat kebiasaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian jabatan. Apa sih jabatan itu? Jabatan menurut bahasa artinya sesuatu yang dipegang, sesuatu tugas yang diemban. Semua orang yang punya tugas tertentu atau kedudukan tertentu. Nah, jadi dari pengertian ini sudah kelihatan apa itu jabatan. Jadi seperti contohnya, jabatan itu seperti guru. Nah, guru itu kan mempunyai jabatan untuk melakukan tugasnya sebagai guru, yaitu dengan cara mengajar. Mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zulfia. Hakikat harta dan jabatan sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala.
Hakikat harta dan jabatan adalah amanah dan karunia Allah. Disebut sebagai amanah Allah karena harta dan jabatan tersebut didapat bukan semata-mata karena kehebatan seseorang, namun karena berkah dan karunia Allah. Karena harta dan jabatan adalah amanah, maka harus dijaga dan dilaksanakan dengan benar. Sebab suatu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta pandangan. Yang pertama yaitu pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di bumi, termasuk harta benda, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu oleh manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adiela. Di sini saya akan menjelaskan tentang status harta yang dimiliki manusia adalah sebagai berikut. 1. Harta sebagai amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mampu mengadakan benda dari benda tiada. Dalam bahasa Einstein, manusia tidak mampu menciptakan energi. Yang mampu manusia lakukan adalah mengubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. 2. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta. Firman-Nya yang dijelaskan, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 14, yang bunyinya adalah, wanita-wanita, anak-anak, harta banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawalading. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Yang ketiga, harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya. Apakah sesuai dengan ajaran Islam ataukah tidak? Harta sebagai bekal ibadah, yaitu untuk melaksanakan perintahnya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia melalui kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Kewajiban mencari harta. Tidak dapat diingkari bahwa harta sangat berguna buat manusia. Bahkan bukan hanya untuk kehidupannya di dunia, tetapi juga untuk kepentingan di akhirat. Kepentingan di dunia maksudnya seperti untuk makan, minum, pakaian, rumah tempat tinggal, biaya pengobatan, pendidikan, dan sebagainya. Sedangkan kepentingan di akhirat maksudnya seperti untuk bisa berinfak, berzakat, berwakaf, dan menunaikan ibadah haji. Oleh sebab itu, manusia diperintahkan untuk bekerja keras atau berusaha dalam rangka mencari harta buat kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Dalam firman Allah surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu kebahagiaan. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Akan dijelaskan oleh Fani selanjutnya. Sikap terhadap harta dan jabatan. Apabila kita ingin tahu sedang menduduki jabatan, maka hendaknya memperhatikan 3 hal berikut ini. Yang pertama, tidak perlu mengejar jabatan dengan menghalalkan segala cara, karena jabatan yang diperoleh secara haram akan menghilangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jabatan yang diperoleh secara halal akan mengundang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Yang kedua, ketika mengembangkan sesuatu jabatan, harus berhati-hati dalam melangkah, karena peluang penjabat masuk neraka adalah 2 kali lipat dibandingkan peluangnya masuk surga. Yang ketiga, jika sudah waktunya menyudahi jabatan, tidak perlu dipertahankan mati-matian, karena jika penjabat tidak mau lengser secara sukarela, maka dia akan dilengsarkan oleh Allah SWT secara paksa dengan berbagai cara yang tak terkira. Cara mendapatkan harta yang sesuai dengan syariat agama Islam. Yang pertama, dengan cara bekerja. Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun memakan suatu makanan yang lebih baik kecuali dari hasil sendiri, karena sesungguhnya Nabi Daud alaihi wasallam makan dari hasil kerjanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, cara penantian, seperti kedudukan istri dan anak yang menantikan hak nafkah dari seorang kepala rumah tangga. Yang ketiga, cara mewariskan. Yang keempat, cara penantian seperti kedudukan istri dan anak yang menantikan hak nafkah dari seorang kepala rumah tangga. Yang kelima, akad perpindahan hak milik, seperti jual beli. Dalam hal ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, kedua belah pihak memiliki hak untuk memilih selama keduanya belum berpisah. Maka jika keduanya jujur diberkahilah mereka keduanya di dalam transaksi jual beli itu. Akan tetapi jika keduanya berdusta dan curang saling menyembunyikan, maka keberkahan itu akan hilang dari transaksi jual beli itu. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok 9. Saya mewakili dari teman-teman. Jika ada kesalahan kata dan perilaku saat menyampaikan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi